ya, karena di sini adalah 2 tahun, ya. Jadi sanksinya adalah 2% per bulan. Jadi maksimal adalah 48%. Jadi kalau misalnya 2018, ya, kalau dibayar tahun 2022 ini, ya sanksinya mentok 48%, 2 dikalikan 24%. Ya. Jadi wajib pajak akan membayar sanksi bunganya adalah 48%. Ya. Kemudian, ini terkait dengan kegiatan penagihan aktifnya, apabila jangka waktu STP 1 bulan tidak dipenuhi, maka akan ditindaklanjuti dengan rentetan atau kegiatan penagihan aktifnya, ya, dengan adanya surat bukan dulu, ya, kemudian jangka waktu 21 hari, apabila jangka waktunya tidak terpenuhi, maksudnya wajib pajak tidak melakukan pembayaran, akan diterbitkan surat paksa, ya. Surat paksa jangka waktunya adalah 2 kali 24 jam atau 48 jam, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau SPMP, ya, sampai dengan tahapan, ya, paling cepat 10 hari akan dilelang, kan itu, akan dimintakan atau akan dilakukan pelelangan, ya. Atas apa? Atas objek yang disita, apakah barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Ya. Di aset atau jaminan, ya, aset yang menjadi jaminan wajib pajak untuk membayar tagihan pajaknya. Oke, sampai ini mungkin ada pertanyaan dulu nih rekan-rekan semuanya untuk slide ini terkait dengan pendaftaran, penagihan, dan sanksi administrasinya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut. Nah, ini, jadi penerbitan tadi ini siklus, ya, siklus yang di pasal 10 tadi sebenarnya sudah ada di slide sebelumnya, ya. Jadi WP tidak menyampaikan, ya, kemudian ditegur, akan diterbitkan SKP. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini siklusnya, ya, atau flow chart-nya. Jadi terkait dengan pendaftaran dan penetapan, ya, ini juga menjadi perhatian, ya. Karena kalau misalnya wajib pajak tidak atau mengisi dengan tidak benar atas SPOP-nya, ya, konsekuensinya akan diterbitkan SKP dengan didahului dengan pemeriksaan atau penelitian. Ya, ya. Jadi kalau misalnya nanti wajib pajak mengembalikan, ya, kalau misalnya sudah sesuai, jelas benar dan lengkap, ya, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPT. Ya, apabila ada data, ya, yang ada di SPOP tersebut yang menurut Fiskes atau aparat pajaknya perlu dimintakan klarifikasi, ya, ya, rekan-rekan semuanya.
Oke, mungkin kita lanjutkan ya rekan-rekan semuanya. Oke. Seleksinya masih terlihat? Nggak terlihat, Pak. Sebentar, saya screen terlebih dahulu. Sudah terlihat rekan-rekan semuanya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Nah, izin ya rekan-rekan semuanya, ini kebetulan juga saya ngawasin WA. Ya. Jadi balik lagi terkait dengan tadi, ya apabila SPOP sudah dikembalikan, akan dilakukan penelitian, maksudnya penelitian itu terhadap SPOP yang telah ditawarkan oleh wajib pajak. Ya, kalaupun misalnya dimintakan klarifikasi, ya dibutuhkan dimintakan klarifikasi, maka petugas pajak atau Fiskes akan menyampaikan ya klarifikasi terkait dengan pengisian SPOP yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Ya, kemudian terkait dengan pemeriksaan dan penelitian, ini terdapat kriteria-kriterianya. Jadi untuk pemeriksaan di sini ya apabila indikasi data dalam SPOP tidak benar, ya makanya apabila indikasi data yang disampaikan oleh wajib pajak itu tidak benar atau SPOP tidak kembali, ya kemudian adanya data baru, kemudian penelitian PBB yang ditingkatkan, ya karena memang ada indikasi ya data dalam SPOP tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian kriteria penelitian, ya terdapat keterangan lain atau data lain, sehingga diketahui PBB yang terutang atas SPOP yang tidak disampaikan wajib pajak, ya, atau PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung berdasarkan SPOP, maka dilakukan penelitian. Ya, jadi prosesnya atau nanti terkait dengan penelitian atau pemeriksaan ya tergantung dari SPOP atau data lain yang diterima oleh kantor pajak. Ya, cuman intinya kembali lagi ya terkait dengan pengisian SPOP ya isilah SPOP dengan jelas, benar dan jelas, benar dan lengkap. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah benar. Ya, karena kenapa? Ya kalau wajib pajak mengisi SPOP dengan benar, ya maka wajib pajak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, seperti halnya kalau kita berbicara pajak umum atau SPT tahunan, ya kalau misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar, ya kemudian membayar, kemudian melaporkan, ya maka wajib pajak bisa tidur dengan tenang atau dengan nyenyak lah kan itu ya. Tidak menjadi pikiran atau ya apa istilahnya tidak menjadi pikiran, maksudnya wajib pajak tidak berpikir untuk ini kalau misalnya saya mengisi dengan tidak benar, dia akan menjadi was-was kan. Jangan-jangan nanti kan, ada jangan-jangannya nih, jangan-jangan nanti ada data nih masuk ke pajak, ya kan? Nah, jadi kembali lagi sampaikan rekan-rekan semuanya, ya, apakah nanti rekan-rekan menjadi wajib pajak PBB, ya maka isi SPOP dengan benar.
Oke, kemudian ini tadi penerbitan STP ya 1 bulan, jatuh temponya juga sudah ada ya 6 bulan, ya SKP juga tadi udah 25% ya untuk sanksi dendanya. Kemudian STP ya tadi 2% per bulan, maksimal adalah 24 bulan. Jadi kalau besarnya adalah 48. Ya, kemudian ini terkait dengan daluarsa penetapan dan daluarsa penagihan, ya sesuai dengan Undang-Undang KUP, daluarsa penetapan adalah 5 tahun dan daluarsa penagihan adalah sama. Daluarsa penagihan adalah 5 tahun, daluarsa penetapan juga sama, penerbitan atau penetapan SPPT adalah 5 tahun. Ya, jadi apabila tahun pajak misalnya tahun pajak 2016 sudah tidak memungkinkan untuk diterbitkan di tahun 2022 ya, karena sudah lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian terkait dengan ini penegakan hukum atau jalur pidana. Ya, jadi rekan-rekan semuanya yang terkait dengan perpajakan, ya khususnya PBB, ya di sini juga ada sanksi pidana, ya yang akan diberikan kepada wajib pajak. Ya. Jadi yang pertama, ya, apabila wajib pajak dengan sengaja, ya jadi dengan sengaja itu tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP, ya apa tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, ini ya menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Nah, ini jadi dengan sengaja ini ya dengan sengaja tadi tidak mengembalikan, ya kemudian menyampaikan SPOP dengan tidak benar, ya memperlihatkan surat palsu ya atau dokumen yang palsu ya pada saat kegiatan pemeriksaan atau penelitian, kemudian tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen ya, pada saat pemeriksaan, kemudian tidak menunjukkan data atau menyampaikan keterangan yang diperlukan. Nah ini, jadi apabila dengan sengaja hal-hal tersebut di atas, maka akan timbul kerugian negara. Ya. Sanksinya adalah pidana ya selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali. Ya. Jadi 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terusan. Ya. Itu apabila dengan sengaja nih wajib pajak. Apabila dengan kealpaan, alpa itu dengan karena lupa atau tidak sengaja kan itu tidak mengembalikan SPOP ya, atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sanksinya adalah pidana selama 6 bulan ya atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak parutan. Ya. Jadi yang untuk sanksi ini adalah ya
adalah 2 tahun, dengan sengaja itu 2 tahun sama 5 kali, ya, 5 kali pajak terutang. Nah, kemudian kalau yang tidak sengaja yaitu 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali. Ya, 6 bulan kalau misalnya tidak sengaja, kalau sengaja 2 tahun, kemudian atau denda 5 kali kalau sengaja, 2 kali apabila tidak sengaja. Ini penagihan aktif. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Nah, ini bagi hasil ya rekan-rekan semuanya terkait dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, ya hampir semua khususnya untuk PBB sektor P2 100% masuk ke pemerintah daerah. Ya, kita berbicara PBB P2, ya, pedesaan perkotaan itu masuk ke pendapatan ya pemerintah daerah, begitu provinsi maupun kota dan kabupaten. Kalau terkait dengan PBB sektor P5L, ini kita ada persentasenya, ya, walaupun sebagian besar penerimaan PBB juga masuk ke pemerintah daerah. Ya, jadi dominan ke pemerintah daerah. Ini bisa dilihat di sini, ya, pembagiannya ada 10%, 90%, ya, jadi 10% ke pemerintah pusat, 90% ke pemerintah daerah. Ya, dari 90% daerah ini masih dibagi lagi nih, ya. 16% untuk provinsi, 64% untuk kabupaten, dan 9% untuk biaya pungut. Ya. Yang 10% untuk pemerintah pusat pun juga dibagi lagi nih, ya. 6,5% dibagi rata ke seluruh kabupaten, 3,5% sebagai insentif, ya, kepada kabupaten kota yang mencapai, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, bagian dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah DJP, ya, hanya dari biaya pemungutan, ya, atau upah pungut. Ya, kemudian nah ini terkait dengan penentuan NJOP ini sebagai tambahan ya pengetahuan buat rekan-rekan semuanya. Kemarin kita juga sudah secara singkat ya, singkat sudah saya sampaikan adanya kegiatan perhitungan atau penilaian, ya, penilaian atas objek pajak, ya, pendekatan data pasar, ya, yang pertama, kemudian pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, kemudian cara penilaiannya di sini ada 2 metode penilaian massal dan penilaian individual. Ya, kalau misalnya rekan-rekan mungkin ada yang bekerja di suatu perusahaan, ya, kemudian di perusahaan dalam arti manufaktur, misalnya untuk PBB 2 pabrik, misalnya pabrikan, ataupun misalnya PBB sektor kebun hutan dan tambang, ya, bisa dilakukan kegiatan penilaian individual. Dan nanti ada batasannya, ya, kriteria penilaian individual yang dilakukan oleh penilai pajak. Ya. Kemudian untuk pendekatannya ini yang dilakukan untuk menghitung. Ya. Ini ada pendekatan data pasar, ya, jadi dengan membandingkan objek pajak yang sejenis. Nah ini, jadi rekan-rekan semuanya di sini ada pendekatan biaya. Ya, kalau kemarin kita berbicara bagaimana cara menghitung suatu bangunan, nilai suatu bangunan, ya, menggunakan pendekatan biaya. Ya. Kalau kita kemarin sempat saya sampaikan, ya, kenapa sih di SPPT PBB bangunan setiap tahun nilai bangunan atau NPOP bangunan setiap tahun mengalami kenaikan. Karena apa? Ya, karena pendekatannya menggunakan pendapatan. Apabila contoh bangunan dibangun di tahun 2010, maka nilai bangunan di tahun 2022 ini ya dihitung berdasarkan apabila bangunan tersebut dibangun di tahun 2022. Ya. Jadi apabila bangunan tersebut dibangun di tahun 2022, tentunya dengan menggunakan upah, ya, dan biaya material di tahun 2022.
baru diikuti dengan penyusutan fisiknya. Ya, jadi kalau rekan-rekan ya mungkin ketahui bahwa ya namanya biaya upah dan biaya material setiap tahun ya, dominan mengalami kenaikan. Ya, jadi dominan mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan. Ya, jadi itu rekan-rekan semuanya. Jadi untuk tidak ada salahnya juga ini saya sampaikan informasi ya, ya apabila misalnya rekan-rekan ya walaupun ada yang basicnya adalah akuntan, misalnya akuntansi, ya tidak ada salahnya juga ini ya. Mungkin ke depan ya diperlukan tambahan pengetahuan ya apa tambahan ilmu mengenai penilaian ya. Jadi penilaian atau appraisal ya akan nanti bisa menambah pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kan itu ya yang dilakukan oleh apa namanya MAPI ya masyarakat penilai masyarakat profesi penilai Indonesia ya jadi untuk menambah apa namanya pengetahuan rekan-rekan semuanya jadi tidak hanya ya kemampuan akuntansi ya tetapi punya kemampuan untuk menilai ya jadi silakan itu juga sangat penting ya buat rekan-rekan semuanya. Sekolah. Ada yang bocor ya. Pendidikan itu guru apa? Kepala atau orang? Ya, tadi ya menambahkan ya, jadi rekan-rekan semuanya silakan ya karena memang penilaian sendiri ilmunya juga semakin apa namanya diperlukan ya tidak hanya untuk menilai tanah dan atau bangunan ya atau apa tidak hanya menilai aset atau berupa tanah dan atau bangunan tapi juga sudah bisa menilai nilai suatu perusahaan atau nilai suatu entitas usaha ya bisa juga untuk menilai berapa sih apa namanya harta tidak berwujud ya jadi nilainya berapa nih kan gitu. Jadi mungkin itu sebagai tambahan informasi silakan rekan-rekan semuanya yang ya, ingin ya menambah ilmu atau pengetahuannya terkait dengan penilaian ya tidak ada salahnya ya saya yakin juga akan berguna nanti pada saat rekan-rekan masuk ke dunia kerja ya, khususnya terkait dengan tadi untuk menambah pengetahuan akuntansinya kan akuntansinya. Slide-nya masih terlihat rekan-rekan semuanya. Oh ini sebetulnya masih ada chat. Oke silakan ini Mbak ini ya. Sinyalnya kurang stabil. Oke siap.
Nah, rekan-rekan semuanya, ya, kita akan masuk ke materi ya terkait dengan tadi hak yang dapat diajukan oleh wajib pajak. Ya, hak-hak yang dapat diajukan oleh wajib pajak. Izin rekan-rekan semuanya, mungkin saya hold sebentar nggih. Saya izin sebentar, saya mau telepon sebentar ya.
Oke, rekan-rekan semuanya, mohon maaf ya, ini tadi ada apa urgent kan itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ya terkait dengan hak yang dapat diajukan oleh wajib pajak ya terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi yang pertama adalah keberatan ya. Jadi keberatan dan banding. Ya. Jadi salah satu hak yang sering atau bukan sering ya, yang banyak diajukan oleh wajib pajak atau keberatan. Ya, jadi keberatan PBB ya ini dalam hal materi yang ada di penetapan PBB, besarnya PBB yang ada di SPPT maupun SKP. Ya, jadi keberatan atas materi yang ada di dalam penetapan PBB, baik itu di SPPT maupun SKP. Ya. Kemudian yang perlu rekan-rekan pahami juga di sini, ya jangka waktunya adalah 3 bulan setelah SPPT atau SKP diterima. Ya, jadi kemarin ya, Mas ada yang menanyakan Pak, kenapa sih di belakang itu di belakang SPPT? Ya, silahkan ya untuk dimintakan nama, tanda tangan, sama tanggal diterimanya SPPT tadi yang menyerahkan kan itu, menyerahkan SPPT. Ya. Hal ini terkait dengan apa? Dengan tadi pengajuan ya persyaratan formal pengajuan keberatan PBB. Ya, jadi jangka waktunya adalah 3 bulan. Ya. Ya, dibuktikan dengan apa? Tadi tanda terima SPPT-nya tadi. Oh, tanda terimanya memang tanggal sekian kan itu ya. Nah, jangka waktunya masih masuk 3 bulan kan. Ya, jadi mengapa penting untuk di balik SPPT pada saat rekan-rekan atau wajib pajak menerima SPPT, ya, khususnya untuk PBB P2, maka untuk yang petugas yang menyampaikan atau yang menyampaikan SPPT untuk tanda tangan, untuk memberikan tanda tangan, tanggal disampaikannya, kemudian namanya. Ya, nah ini karena terkait dengan tadi ya persyaratan formal terkait dengan pengajuan keberatan, ya, mungkin juga nanti ada pengajuan pengurangan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini materi untuk yang akan diajukan keberatan dalam hal ini adalah ya, wajib pajak merasa besarnya pajak yang terutang, ya baik itu di SPPT maupun SKP tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Ya, jadi tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Ya, jadi yang pertama terkait dengan luas ya objek pajak, ya luas objek pajak berupa tanah dan atau bangunan. Ya, yang pertama adalah luas, yang kedua adalah NJOP, ya nilai jual objek pajaknya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan luas ya apabila ketidaksesuaian ya, menurut wajib pajak atas luas dan NJOP. Kemudian yang kedua ya bisa juga karena terjadi perbedaan penafsiran ini. Perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundangan maupun turunannya yang mengatur mengenai penatausahaan PBB sektor P2 maupun P5L. Ya, cuman yang dominan banyak diajukan yaitu keberatan terutama terkait dengan luas maupun NJOP. Ya, jadi NJOP-nya tadi merasa menurut wajib pajak ya, NJOP-nya tidak terlalu yang NJOP yang ada di SPPT terlalu besar. Ya. Jadi misalnya NJOP di SPPT ya 1 juta per meter persegi untuk bumi. Menurut wajib pajak ya tidak setinggi itu atau tidak sebesar itu. Menurut wajib pajak 750 misalnya 750.000. Ya. Karena terkait dengan tadi ya ketidaksesuaian NJOP, wajib pajak silakan untuk mengajukan keberatan PBB. Ya. Kemudian ini jangka waktu penyelesaiannya adalah 12 bulan. Jangka waktu penyelesaian itu ya di fiskesnya, di aparat pajaknya, di kantor pajaknya. Jadi jangka waktu menyelesaikan 12 bulan. Ya. Jadi apabila jangka waktu 12 bulan terlewati, ya, jadi menyelesaikannya kantor pajak lebih dari 12 bulan, ya, otomatis permohonan
keberatan dari wajib pajak akan diterima. Ya, jadi misalnya pengajuannya tahun 2021 misalnya. Ya, di bulan Maret, ya. Berarti kan udah, sorry, kalau sekarang Desember ya mungkin di bulan Oktober 2021. Ya. Kalau misalnya diterbitkan di 2022 Desember ini, ya, sudah melebihi batas waktu 12 bulan penyelesaian. Ya, otomatis permohonan keberatan wajib pajak akan diterima. Ya, kemudian ini terkait dengan hasil keberatan. Ya, di sini wajib pajak ya atau keberatan tadi akan diterima seluruhnya. Ya, jadi menurut wajib pajak 750 diterima tuh, ya, diterima 750.000, diterima seluruhnya. Atau diterima sebagian, ya, ditolak, ya, permohonannya ditolak. Dalam hal ini apabila tadi persyaratan formal mungkin tidak terpenuhi, maka akan ditolak. Atau yang terakhir malah menambah besarnya pajak terutang. Ya, jadi menambah besarnya pajak terutang. Jadi pada saat mengajukan keberatan, ya usahakan wajib pajak, ya, sebelum mengajukan keberatan hitung terlebih dahulu, ya, kemudian kumpulkan buktinya. Apabila diperlukan, ya minta bantuan KJPP atau jasa penilai publik. Ya. Jadi untuk menilai NJOP-nya berapa. Kalau luas, ya tentunya nanti tergantung dari dokumen kan itu ya, dokumen atau mungkin kalau diperlukan penilaian kembali atau pengukuran bisa dimintakan bantuan juga ke KJPP tadi. Kalian sekaligus untuk misalnya diukur kan itu ya, baik itu bumi maupun bangunannya. Ya, pada saat wajib pajak mengajukan keberatan, ya, minta tolong ya. Jadi wajib pajak seperti halnya maju di medan pertempuran, ya, siapkan dulu amunisinya kan itu. Amunisinya disiapkan. Jadi sebelum maju ke peperangan, ya. Ya, karena ini menyangkut tadi keberatan itu kan menyangkut diterima atau tidak kan itu. Ya. Kemudian ya, apabila keberatan, jadi untuk pengajuan keberatan khususnya untuk PBB sektor P5L yang diajukan ke kantor wilayah, ya, walaupun ditujukannya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui melalui KPP kemudian disampaikan ke kantor wilayah. Ya. Ya, jadi yang memberikan keberatan itu yang menetapkan PBB atau menerbitkan SPPT yang tidak akan memberikan keberatan. Ya, jadi yang memberikan keberatan adalah satu level di atasnya. Ya, jadi diterbitkan oleh kantor pajak, ya. Kemudian yang memberikan kewenangan untuk memberikan pengurangan dan keberatan ada di para kantor wilayah. Jadi satu level di atasnya. Kemudian apabila tadi keberatan ditolak, ya, wajib pajak masih bisa menggunakan hak berikutnya yaitu banding. Ya, tentunya kalau terkait dengan penolakan tadi apabila persyaratan formal, ya untuk mengajukan ke banding ya agak repot kan. Maksudnya kemungkinan untuk diterima di banding juga. Jadi kalau ditolak karena material itu mungkin bisa diajukan banding. Ya, jadi yang pertama rekan-rekan semuanya yang perlu diperhatikan adalah persyaratan formalnya. Ya, nanti kita akan lihat persyaratan formalnya apa saja. Ya. Jadi pada saat pengajuan keberatan, ya persyaratan formalnya dipenuhi. Kan. Kemudian pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak. Ya, jadi tidak menunda pembayaran pajak. Ya, jadi pada saat mengajukan keberatan wajib pajak dapat melunasi terlebih dahulu ya pajak terutangnya. Kemudian dalam hal banding diajukan wajib pajak ya dapat
diajukan apabila jumlah pajak terhutang dimaksud telah dibayar 50%. Ya, jadi sebelum mengajukan ke banding wajib pajak, ya, paling tidak sudah membayar 50% dari pajak terhutang. Ya. Nah ini, kemudian persyaratan formal ini yang saya yakin wajib pajak juga perlu perhatikan. Ya, jadi persyaratan formalnya ini yang perlu wajib pajak penuhi. Ya, jangan sampai tadi jangka waktu 3 bulan, ya lebih dari 3 bulan baru ajukan keberatan, otomatis permohonan keberatan akan ditolak atau tidak dipenuhi. Ya, ini nanti rekan-rekan baca, ya. Kemudian rekan-rekan bisa search juga ya di mana di online. Ya, ketentuan-ketentuan mengenai peraturan Menteri Keuangan yang mengatur apakah keberatan, pengurangan, ya pengurangan SPP yang tidak benar dan permohonan-permohonan wajib pajak yang lainnya. Kemudian ini persyaratannya juga tadi apabila wajib pajak mengajukan keberatan, maka wajib pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SPP yang tidak benar, pengurangan PBB atau pengurangan denda administrasi. Ya, jadi ini persyaratan formalnya. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengajukan keberatan, ya tidak bisa mengajukan pengurangan, ya karena harus dipilih salah satu. Nah, kemudian yang kedua, tadi keberatan, sekarang adalah pengurangan. Ya. Jadi pengurangan atau pemberian keringanan pembayaran. Ya, jadi wajib pajak memohon keringanan pembayaran. Ya. Hal ini terkait dengan kondisi tertentu objek pajak yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan subjek atau sebab-sebab tertentu. Ya, jadi kondisi tertentu objek ya, yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Jadi kalau kita lihat, ya memang di Undang-Undang PBB dominan masih mengatur khususnya PBB sektor P2. Ya. Jadi contohnya di sini pengurangan ya apabila objek pajak berupa lahan hasilnya terbatas. Ya. Nah ini objek pajak berupa lahan pertanian tapi hasilnya terbatas yang dimanfaatkan oleh WP orang pribadi. Ya, jadi kalau merasa ini hasilnya tidak memuaskan hasil panennya, ya ajukan keberatan, ajukan pengurangan. Kemudian objek pajak yang dimiliki atau yang dimanfaatkan oleh wajib pajak yang berpenghasilan rendah, ya yang berpenghasilan rendah, yang NJOP per meter buminya ya, setiap tahun meningkat. Ya, jadi NJOP bumi, rekan-rekan semuanya, ya saya yakin setiap tahun akan semakin meningkat. Ya, dominannya adalah meningkat. Jadi apabila misalnya ada seseorang dengan penghasilan rendah tinggal di suatu pusat kota, ya di jalan protokol yang nilai NJOP buminya tinggi, ya dapat mengajukan pengurangan. Ya. Kemudian pensiunan, ini pensiunan juga sama, ya dapat mengajukan. Ya, pensiunan, ya itu juga dapat mengajukan pengurangan, ya baik itu pensiunan pegawai negeri sipil, ASN atau pensiunan pegawai BUMN. Ya silakan. Ya jadi misalnya nanti di rumah ya atau di rekan-rekan semuanya ada saudaranya, ya orang tua malah, ya atau kakek neneknya. Ya, kalau memang itu fungsional pensiunan, silakan sampaikan Pak ke keluarganya tersebut ajukan pengurangan. Ya apabila PBB-nya dirasa terlalu besar kan gitu. Kemudian tadi ya berpenghasilan rendah, veteran, ya ini veteran juga bisa memperoleh pengurangan, termasuk kalau tidak salah di tahun 2022 ini ya beberapa kabupaten kota ya baik itu di
Kota Serang, kabupaten maupun di Kota Cilegon, ya kemarin memberikan pengurangan 100%, ya pengurangan 100% atas veteran, ya. Jadi pengurangan PBB sebesar 100%, ya. Jadi veteran ya sebetulnya bisa mengajukan ya permohonan pengurangan, ya. Cuman juga dari pihak Fiskes atau kantor pajak yang memberikan keringanan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu objek yang dimiliki atau dikuasai oleh WP Badan yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas. Nah ini, jadi yang untuk PBB sektor P2, kalau misalnya yang terkait dengan PBB yang harus dibayar besar, ya, sedangkan wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, maka bisa mengajukan pengurangan. Kemudian objek pajak yang terkena bencana alam, ini, ya, jadi yang terkena bencana alam, apakah banjir, ya, apakah gempa bumi, ya, kemudian apakah tsunami, ya, kalau rekan-rekan mungkin nanti search, ya, jadi tsunami tahun 2004, ya, itu juga diberikan pengurangan, ya, karena imbas dari bencana yang sangat masif kan itu, ya. Kalau rekan-rekan mungkin bisa search misalnya di internet, ya, kejadian bencana alam tahun 2004, ya, ini yang khususnya terkait dengan tsunami diberikan pengurangan 100%. Nah, kemudian untuk PBB sektor K5L, memang di sini pemberian keringanan pembayaran karena kondisi tertentu, ya, karena bencana alam. Ya, kondisi tertentu juga sama dengan tadi penjelasan, ya, adanya kerugian dan kesulitan likuiditas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas. Dua-duanya terpenuhi. Wajib pajak rugi dan sulit atau mengalami kesulitan likuiditas. Ya, jadi ini nanti dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya laporan keuangan, ya, yang dilampirkan pada saat penyampaian SPT. Ya, jadi laporan keuangan yang dilampirkan ataupun pencatatan misalnya, kalau misalnya orang pribadi tadi melakukan pencatatan. Ya, kemudian kesulitan likuiditas di sini adalah ya, wajib pajak mengalami kesulitan untuk membayar utang jangka pendeknya, ya, dengan kas yang ada diperoleh dalam kegiatan usahanya. Ya, jangankan untuk membayar pajak, membayar utang pajak, utang jangka pendeknya saja mengalami kesulitan likuiditas. Ya, jadi akan pengurangan ya terkait dengan kondisi tertentu. Ya, sebentar.
Oke, mungkin kita lanjut ya rekan-rekan. Mohon maaf ya, ada hal urgent juga tadi ya. Kemudian terkait dengan pemberian keringanan, ya, terkait dengan pemberian keringanan di sini ya, yang tercantum dalam SPPT, SKP maupun STP. Ya, jadi SPPT, SKP dan STP. Kalau kita berbicara tadi keberatan, yaitu SPPT dan SKP. Jadi kalau untuk keringanan pembayaran, ya bisa untuk SPPT, SKP dan STP. Kemudian besarannya ini paling tinggi atau setinggi-tingginya 75% apabila wajib pajak mengalami kerugian dan kerugian likuiditas, dan paling tinggi 100% apabila ada bencana, ya, apabila terkena bencana alam atau sebab yang luar biasa. Kemudian jangka waktunya, nah ini kembali lagi ke persyaratan formalnya. Waktunya adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT. Kalau kita berbicara SPPT. Kemudian 1 bulan apabila SKP, STP, kemudian adanya surat keputusan pembetulan atas SPPT, SKP maupun STP. Sebagai dasar yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan. Ya, jadi ada jangka waktunya, ya, dan ini menjadi persyaratan formal yang harus dipenuhi, ya, bagi wajib pajak. Nah, makanya penting tadi kembali lagi tanda terima SPPT atau SKP dan STP. Ya. Diterimanya kapan? Oke. Kemudian ini tadi keberatan sudah, kemudian pengurangan sudah. Ya. Berikutnya adalah pengurangan denda administrasi. Ya. Jadi pengurangan denda administrasi. Ya. Ya, dalam hal ini ya tadi karena ada kealpaan, ketidaksengajaan, adanya kesulitan di likuiditas maupun bencana alam. Yang boleh dikurangkan ya, yang boleh dikurangkan di sini adalah sanksi denda berupa 25% ya, ataupun denda administrasi bunga 2%. Ya. Jadi kalau kita berbicara tadi SKP itu ada sanksi denda 25%, denda administrasi, ada juga sanksi bunga ya berupa 2%, itu bisa diajukan pengurangan denda administrasinya. Ya. Nah, ini tadi terkait dengan sanksi denda pengurangan, ya. Di sini ada unsur kealpaan, ya, atau ketidaksengajaan, ya. Kemudian ada bukan kesalahan wajib pajak dan wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian tadi pengurangan sanksi denda yang antara 25% sama 2%, ada juga pengurangan SPPT atau SKP yang tidak benar. Ya, jadi pengurangan SPPT atau SKP yang tidak benar ini ya apabila ya terdapat ketidakbenaran materi, ya kembali lagi nih, ketidakbenaran materi dalam penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP PBB. Ya, jadi kalau kita berbicara ketidakbenaran materi, ya tadi kita berbicara keberatan, ya keberatan kan ada ketidakbenaran materi, ya berupa apa? Luas, kemudian NJOP, ya luas bumi atau dan luas bangunan, NJOP maupun kesalahan perbedaan penafsiran, ya adanya perbedaan penafsiran. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini untuk pengurangan SPPT atau SKP yang tidak benar, ya dapat diajukan dalam hal SPPT atau SKP tidak diajukan keberatan. Ya, jadi SPPT atau SKP tidak diajukan keberatan, atau SPPT atau SKP diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan.
Ya, jadi kalau contohnya di sini jangka waktunya sudah terlewat nih, ya, jangka waktu pengajuan keberatan 3 bulan sudah terlewat oleh wajib pajak, ya, maka ya, wajib pajak masih bisa mengajukan ya permohonan pengurangan atas SPPT atau SKP yang tidak benar. Ya, misalnya tadi ya NJOP-nya misalnya terlalu besar, jangka waktu pengajuan keberatan terlewati, ya, karena sudah lewat dari 3 bulan, ya, maka wajib pajak masih bisa mengajukan pengurangan atas SPPT atau SKP yang tidak benar. Ya, jadi ketentuan yang di sini ya mengakomodir kebutuhan dari wajib pajak. Ya, jadi kalau sebelumnya memang kalau keberatan sudah terlewat ya tidak diatur apa sih hak yang masih bisa dilakukan. Ya. Makanya sejak tahun 2018 yang dikeluarkan pengurangan SPPT atau SKP yang tidak benar. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu pembetulan, ya, pembetulan SPPT, SKP atau STP. Ya, pembetulan di sini apabila terjadi salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan undang-undang. Ya, misal salah tulis nih, ya nama misalnya, atau kesalahan penulisan, ya segera ajukan pembetulan. Apabila salah hitung misalnya, ya salah hitung besarnya PBB, ya kan pembetulan. Ya, kemudian pembatalan SPPT, ini pembatalan SPPT, ya dalam hal objeknya tidak ada, ya atau adanya putusan pengadilan, ya karena terhadap objek pajak batal karena putusan pengadilan atau perubahan yang sebelumnya objek pajak menjadi fasilitas umum, ya yang dipergunakan menjadi fasilitas umum itu juga dapat ya. Di pembetulan atau pembatalan ini bisa diajukan oleh wajib pajak atau bisa dilakukan secara jabatan, ya. Jadi kalau secara jabatan oleh kantor pajak kan itu ya, oleh Fiskesnya. Jadi dibatalkan atau dibetulkan secara jabatan. Kalau misalnya tadi ada kesalahan hitung, ada kesalahan tulis, ya langsung bisa dibetulkan ya secara jabatan. Ya. Kalau misalnya yang mengetahui kesalahan dari pihak Fiskesnya, ya dari pihak petugas pajaknya, maka dilakukan pembetulan secara jabatan. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran. Ya, jadi dalam hal apa nih? Kalau ada kelebihan pembayaran dalam hal pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang. Hal ini disebabkan karena apa? Yang pertama, pengurangan dikabulkan. Ya, jadi contoh misalnya tadi ya wajib pajak karena tadi pengurangan dan keberatan tidak menunda pembayaran, maka wajib pajak akan membayar terlebih dahulu ya besarnya pajak yang ada di SPPT. Ya, jadi misalnya pengurangan, keberatan atau banding dikabulkan sebagai contoh tadi. Misalnya wajib ketetapan pajaknya adalah 1 juta. Ya, jadi 1 juta rupiah untuk ketetapan. Kemudian wajib pajak mengajukan permohonan keberatan. Ya, keberatan menurut wajib pajak terutangnya adalah 750 atau 500.000 misalnya, 500.000. Ya, di SPPT adalah 1 juta rupiah. Keberatan diterima, ya. Ya, wajib pajak membayar terlebih dahulu nih, ya karena pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran, ya. Maka wajib pajak membayar sebesar 1 juta rupiah. Ya. Kemudian permohonan keberatan diajukan, disetujui, ya atau dikabulkan, ya permohonan 500.000 dikabulkan, ya dikabulkan menjadi 500.000, ya berarti dengan adanya SK keberatan yang sudah ditetapkan tadi atau dikeluarkan, ya, wajib pajak membayar 1 juta, ya keberatannya dikabulkan 500.000, berarti terdapat kelebihan, ya jadi
kelebihan beratnya berapa? 500.000. Ya, sudah dibayarkan 500, ya, kemudian pajak terutangnya 500.000. Nah, ini. Ya, jadi restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayar. Ya. Nah, pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan menggunakan permohonan, ya, permohonan dari wajib, dan itu dilakukan ya secara tidak secara manual, maksudnya dilakukan secara transfer ya ke rekening wajib pajak. Ya, jadi pengembalian kelebihan pembayaran ya tidak serta-merta nih, kelebihan 100.000 dikembalikan jadi kantor pajak. Ya. Jadi mekanismenya adalah melalui Bendahara Umum Negara atau BUN. Dalam hal ini ya kantor pelayanan perbendaharaan negara. Ya, jadi dari negara ya menggunakan dari bank ya mungkin dari bank kemudian sebelumnya dari dari bendahara umum negara ditransfer melalui bank kan itu ke rekening wajib. Kemudian berikutnya kompensasi. Nah, jadi kelebihan pembayaran ya dapat dilakukan pemindahbukuan atau restitusi ya, kembalikan menggunakan rekening bank tadi. Dapat juga dialihkan untuk pembayaran pajak lainnya atau kompensasi. Ya, pajak lainnya ini bisa dipergunakan untuk membayar utang pajak pajak penghasilan misalnya PPh atau PPN atau dikompensasikan untuk ketetapan PBB tahun yang akan datang. Ya, maupun tahun yang lalu. Ya, jadi misalnya wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran tadi ya, misalnya 500.000. Ya. Kemudian wajib pajak mempunyai utang pajak tahun 2021 ya, sebesar 300.000. Ya. Jadi kelebihan pembayaran tadi yang 500.000 dipergunakan untuk membayar utang pajaknya terlebih dahulu 200.000. Baru sisanya akan direstitusi atau dipindah bukukan ke rekening wajib. Ya. Jadi yang bisa dilakukan yaitu pembayaran atas pajak lainnya, ya, tetapi masih atas wajib pajak yang sama. Ya, jadi hutang pajaknya atas wajib pajak yang sama. Dan ini tidak bisa apabila dikompensasikan untuk membayar pajak wajib pajak lainnya. Ya, misalnya Bapak A ada kelebihan pembayaran ada restitusi 1 miliar misalnya. Dipergunakan untuk menutupi hutang pajak Bapak B, itu tidak bisa. Ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah membayar hutang pajak atas wajib pajak yang sama. Kemudian ada pemberian imbalan bunga. Ya, ini apabila ini biasanya disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat pajaknya. Ya, bukan atas kesalahan WP, karena ada kesalahan aparat pajaknya. Ya, keterlambatan ya penerbitan SKKP ya surat ketetapan kelebihan pembayaran SPMKP ya kemudian kelebihan pembayaran karena permohonan keberatan ya. Jadi ada imbalan bunga ya termasuk tadi nih yang nomor 3 kelebihan pembayaran PBB karena permohonan keberatan diterima ya ini juga akan wajib pajak di samping ya tadi ya restitusi ya dapat juga dimungkinkan untuk memperoleh imbalan bunga ya. Kemudian ya ini untuk matriks perbandingan tadi sudah kita di hari kemarin ya kita sudah jelaskan ya ini perbandingan PBBP 2 dengan P3 sorry P5L ya yang jelas tarifnya berbeda 0,5 sama 0,3 maksimal kalau untuk PBB pajak daerah ya. Nah, kemudian harapannya rekan-rekan semuanya kenapa sih pajak bumi dan bangunan sektor P2 dan desa dan perkotaan dialihkan kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah daerah
ya tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pemajakan, ya. Jadi meningkatkan PAD juga, pendapatan asli daerah, karena yang mengetahui ya, wilayah dari daerahnya ya pemerintah daerah masing-masing. Ya, makanya kemudian di tahun 2009 ya jenis-jenis pajak daerah PPBP 2 dan BPHTB alihkan kewenangannya menjadi pemerintah daerah. Nah, kemudian ya ini adalah wujud dari SPPT PBB. Ya, jadi SPPT PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat, pada saat dikelola pemerintah pusat wujudnya seperti ini. Nah, ini yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, mungkin dari rekan-rekan semuanya, apakah ada yang baru melihat wujudnya SPPT PBB 2? Ya, mungkin bisa raise hand biar saya juga tahu. Ya, siapa yang baru pertama kali ini, rekan-rekan semuanya? SPPT PBB 2 baru melihat. Mana raise hand-nya? Jempolnya mana? Atau raise hand? Oh, berarti sudah semua ya, sudah pernah melihat semuanya untuk SPPT PBB 2. Ya, kemarin ditanyakan, ini ada tanggal jatuh temponya nih. Ya, tanggal jatuh temponya. Ya, jatuh temponya disebutkan 28 Agustus. Ya, jadi ikuti yang ada di SPOP ya, yang ada di SPPT ya, walaupun dari sisi ketentuannya 6 bulan sejak ya, di sini ada keterangan mengenai objek, begitu bumi dan bangunan, luas, NJOP, kemudian bank tempat pembayaran dan besarnya PBB Nah, ini kalau tadi adalah pemerintah Provinsi Jakarta, ya DKI Jakarta. Kalau ini untuk Kabupaten Bogor, ya, hampir sama ya isinya. Mungkin ada beberapa yang informasinya tidak informasi yang disampaikan tidak sama. Ini masih ada tanggal jatuh tempo, ya. Ya, kemudian ada tempat pembayaran. Nah, bedanya di sini yang di pemerintah Jakarta, di sini ada informasi SPPT bukan bukti kepemilikan. Ya. Nah, jadi kalau di sini untuk ya Kabupaten Bogor memang tidak ada ini keterangan untuk bahwasanya SPPT merupakan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan dan bukan bukti kepemilikan hak. Ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalnya ditanya SPPT ya bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Ya, jadi bukti bahwasanya wajib pajak telah pembayaran sebagai bukti untuk dasar pembayaran PBB kan itu ya. Bukan menjadi bukti kepemilikan. Ya, SPPT bukan bukti kepemilikan. Ya, kemudian ini kemarin yang ditanyakan ya, terkait dengan tadi tanda tanda diterimanya SPPT ya. Ya, jangan lupa nanti mintakan nama petugasnya siapa, serahkan kepada wajib pajak tanggal berapa, kemudian tanda tangan petugas. Kemudian ini STTS, surat tanda terima setoran, ya STTS. Ya, di sini ada lunas tanggal berapa kan itu ya. Ini untuk disimpan baik-baik, ini STTS-nya, surat tanda terima setorannya. Nah, kemudian di sini bentuk SPPT P5L ini bentuknya lebih sederhana karena menggunakan kertas HVS ya, HVS folio A4 ya, atau HVS A4 atau folio. Nah, ini juga
bentuk SKP-nya juga sama berbeda ini. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. STP-nya ya, lebih detail. Ya. Di sini untuk lampiran STP-nya sanksinya berupa apa kan itu ya, pasal berapa, ya keterlambatan bayar, ya, akan diberi 2% per bulan. Ya, apabila di sini juga ada pembayaran, ya pembayaran yang dilakukan berapa kali, ya nanti akan muncul di situ, ya atas STP-nya. Ini kemudian tadi, ya sekilas ya rekan-rekan semuanya SPPT, ya di sini SPPT bukan bukti kepemilikan, ya, karena bukti kepemilikan adalah sertifikat, ya sertifikat hak milik, ya, sertifikat hak milik, hak guna usaha, ya, kemudian hak guna bangunan, ya, hak pakai, dan lain sebagainya. Nah ini, kalau tadi kita berbicara SPPT, nah ini SPOP, ya, surat pemberitahuan objek pajak, ya, karena ini pada saat dikelola oleh DJP. Nah ini, untuk PBB sektor P2-nya, ini wujudnya seperti ini. Ya, di sini ada informasi mengenai ya objeknya, ya kemudian subjek pajaknya, ya. Kemudian di sini ada luas bangunannya, luas tanahnya, jumlah bangunannya, ya. Kemudian lampiran di sini terkait dengan bangunan, ya, jenis-jenis penggunaan bangunannya, ya ada sekitar 25 perumahan, ya, mungkin bisa saya zoom dulu, ya, di sini. Ya, di sini ada rincian rincian data bangunan. Ya, di sini ada perumahan, ya, kemudian ada perguruan tinggi, ya, kemudian ada luas bangunannya, ya. Ini wajib pajak nanti yang mengisi sesuai dengan kondisi sebenarnya, ya, ya kondisi sebenarnya, jumlah asetnya berapa, ya, disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ini lampiran L-spot-nya, kemudian ini adalah SPOP-nya, PBB sektor P2. Jadi wajib pajak tinggal mengisi sesuai dengan kondisi yang realnya. Ya, di sini ada nanti ya nama subjek pajaknya, kuasanya, kemudian tanggal diisi, ya, kemudian tanda tangan. Ya. Ini wujud SPOP untuk PBB sektor P2. Nanti kita akan setelah ini kita akan masuk ke PBB sektor P5L yang bentuk SPOP-nya juga berbeda ya dengan SPOP PBB sektor P2. Oke, sampai ini ada pertanyaan dulu rekan-rekan semuanya. Ya. Ya. Ya, terkait dengan hak-hak yang dapat diajukan oleh wajib pajak, keberatan, pengurangan, ya, kemudian pembetulan, pembatalan, kemudian pengurangan sanksi denda administrasi, kemudian ada pengurangan SPPT atau SKP yang tidak benar, kemudian ada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, ya, atau restitusi, ya, terutama terkait dengan kelebihan pembayaran yang bisa direstitusi. Kemudian kompensasi tadi, ya apabila wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran, dapat dikompensasikan untuk membayar hutang pajak lainnya, ya baik itu PPh maupun kelebihan pembayaran tadi tidak bisa dialihkan untuk membayar hutang pajak wajib pajak. Jadi seperti itu yang terkait dengan hak-hak yang dapat diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, nah ini rekan-rekan semuanya, kita masuk ke penatausahaan PBB sektor P5L. Ya. Nanti di sini rekan-rekan semuanya, perkebunan, kemudian perhutanan, pertambangan migas, pertambangan pengusahaan panas bumi, kemudian pertambangan mineral dan batu bara, dan yang terakhir adalah sektor.
Ya, kemudian kalau kita berbicara objeknya, rekan-rekan semuanya, ya objek PBB sektor P5L adalah bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Ya, jadi bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan. Kemudian kalau misalnya bumi dan atau bangunan yang ada di kawasan perhutanan, pertambangan, ya, kemudian sektor lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adanya ya izin, ya. Jadi bumi ya dan atau bangunan yang ada di kawasan perkebunan ya yang meliputi area yang tercantum dalam izin, ya. Baik itu izin usaha perkebunan, kemudian perkebunan budidaya perkebunan maupun yang ada di yang ada di hak guna usaha untuk perkebunan. Ya, jadi yang pertama ya ada dalam kawasan perkebunan, kemudian ya izinnya. Jadi keluasan tadi atau area tersebut tercantum dalam izin usaha perkebunan. Begitupun juga untuk perhutanan ya, di sini juga ada izinnya. Ya, di samping tadi berada di satu kawasan perhutanan ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu kan itu. Nah, ini. Kemudian minyak bumi juga sama, ya, tercantum dalam kontrak kerjasama atau KKS, dan biasanya nanti kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah. Ya. Kemudian untuk panas bumi juga ada izin panas bumi, ya. Mineral batu bara juga ada izin usaha pertambangan. Ya. Jadi kalau nanti rekan-rekan semuanya tinggal lihat kan itu ya, sektornya di mana kan itu. Sektor lainnya juga sama, ya, berada di dalam kawasan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ini kemarin juga sudah nih objek pajak yang di dalam kawasan yang tidak dikenai, ya, yang jelas yang dimiliki, ya, yang tidak dimiliki oleh secara sah, ya, atau yang dimiliki oleh dimiliki secara sah oleh selain wajib pajak. Ya. Jadi yang tidak dikenakan PBB sektor P5. Kemudian rekan-rekan semuanya terkait dengan kegiatan pendaftaran, ya, jadi ini baru diatur di tahun 2021 ya terkait dengan pendaftaran objek pajak. Jadi setiap wajib pajak wajib mendaftarkan pendaftaran DJP ya. Jangka waktunya adalah 1 bulan ya sejak terpenuhinya persyaratan subjektif. Nah, ini. Ya, jadi sejak persyaratan subjektif tadi terpenuhi, ya, wajib pajak wajib mendaftarkan ya objeknya tersebut. Ya, saat terpenuhi persyaratan ya di sini adalah sejak tanggal diterbitkannya. Ya, jadi sejak tanggal diterbitkannya izin perkebunan, ya sejak tanggal izin terkait dengan perhutanan, ya kemudian kontrak kerjasama sejak ditandatanganinya tanggal kontrak kerjasama yang ditandatangani, ya kemudian izin perikanannya diterbitkan, ya. Jadi, sejak diterbitkannya izin tersebut, maka 1 bulan wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajak. Kemudian dokumennya yang jelas dokumen-dokumen terkait dengan izinnya, izin usahanya. Kemudian terkait dengan SKT, ini sebetulnya mengadopsi, ya, kalau kita berbicara NPWP misalnya, ya wajib pajak di samping akan memperoleh nomor pokok wajib pajak berupa kartu, di situ akan disampaikan juga terkait dengan surat keterangan terdaftarnya. Ya kapan sih terdaftar sebagai wajib pajak? Kalau ini kapan sih ya terdaftar objek pajaknya? Oke, kemudian di sini ada persyaratan-persyaratan ya apabila jangka waktu izinnya sudah berakhir, maka ya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan, ya, pencabutan SKT PBB. Ya. Jadi apabila jangka waktu izinnya berakhir, ya silakan wajib pajak bisa mengajukan permohonan pencabutan SKT-nya, surat keterangan terdaftar.
Kemudian berikutnya, kalau tadi SKT, surat keterangan terdaftar, ya, kemudian kita berbicara pelaporannya. Pelaporannya seperti apa nih? Ya, baik itu yang untuk permohonan pendaftaran pertama kali maupun pemutakhiran. Yang jelas, ya rekan-rekan semuanya, pelaporan objek pajak dilakukan dengan menyampaikan SPOP, ya, surat pemberitahuan objek pajak. Ya, jadi seperti halnya SPT, rekan-rekan semuanya, ya, ke depan ya, semakin dipermudah wajib pajak. Ya, kalau kita lihat ya untuk SPT tahunan bisa dilakukan secara online menggunakan DJP online. Terus untuk SPTS maupun SS. Pun demikian kalau kita berbicara SPOP, ya SPOP juga diisi ya secara online ya menggunakan DJP online. Ya. Jadi tetap semakin dipermudah, ya, baik itu untuk wajib pajak maupun untuk aparat pajaknya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini rekan-rekan semuanya, ya tanggal penyampaian SPOP ya, elektronik ya, disampaikan ya khusus untuk sektor kebun, kemudian migas dan panas bumi adalah tanggal 1 Februari setiap tahun pajak. Ya, jadi setiap tanggal 1 Februari ya, Direktorat Jenderal Pajak akan menginformasikan ya, menyampaikan SPOP untuk sektor kebun, migas dan panas bumi. Kemudian untuk tanggal 31 Maret itu untuk perhutanan, minerba, dan sektor lainnya. Nah, makanya jangka waktunya tadi 30 hari rekan-rekan semuanya ya. Jadi kalau misalnya untuk kebun ya tanggal 1 Februari, ya penyampaian SPOP-nya berarti tanggal 2 Maret kan itu ya, tergantung dari bulan Februari nanti 28 atau 29 hari. Ya. Kemudian terkait dengan untuk tadi tanggal 31 Maret, ya kemudian 1 bulan, nah, berarti tanggal 30 April, ya tanggal 30 April. Ya, itu bertepatan dengan penyampaian SPT tahunan. Ya, jadi sama-sama ini. Ya, jadi pada saat melaporkan SPT tahunan di situ ada menyampaikan laporan keuangan. Ya, pun demikian, pada saat menyampaikan SPOP, wajib pajak atau mengembalikan, ya nanti dilabeli dengan laporan. Ya, kemudian kalau prinsip pengisian juga masih sama, jelas, benar, dan lengkap. Ya. Cuman bedanya kalau sekarang menggunakan secara digital ya jelas tidak menimbulkan salah tafsir. Ya, kemudian benar tetap sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan atau sebenarnya. Nah, lengkap di sini ya memuat semua unsur ya, jadi semua kolom yang ada semua data yang ada di SPOP diisi ya. Kalaupun misalnya tidak ada data atau nol ya diisi dengan angka 0. Kemudian dilampiri dengan dokumen pendukung. Nah, ini. Jadi dianggap ya kalau misalnya wajib pajak mengembalikan SPOP tetapi tidak melampirkan ya dokumen sebagaimana ketentuan dianggap tidak lengkap. Jadi SPOP tidak lengkap karena dipilih dengan dokumen yang ditentukan. Kemudian berikutnya jangka waktunya 30 hari. Kemudian penundaan, ya wajib pajak dapat mengajukan penundaan pengembalian itu 7 hari, ya setelah jangka waktu 30 hari. Ya, jadi penundaan, kemudian bisa melakukan pembetulan adalah 15 hari, ya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan. Ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan jangka waktunya 7 hari tadi. Kalau misalnya ditegur ya 7 hari. Ya, jadi wajib pajak tidak mengembalikan, ditegur 7 hari, ya sejak tanggal diterimanya teguran, ya segera untuk penuhi SPOP-nya. Nah, ini kemudian
Ya, kalau kita lihat di sini memang jangka waktu pembetulan tadi 15 hari ya. Ya, dalam hal bisa dibuktikan ya nanti untuk penyampaian SPOP-nya ini karena kondisi tertentu ya pengembaliannya bisa lebih dari dimungkinkan lebih dari 30 hari. Nah, rekan-rekan semuanya tadi saya sampaikan ya ke depan ya, wajib pajak dipermudah ya. Jadi terkait dengan perpajakan akan semakin dipermudah layanannya ya, terutama tadi penyampaian SPOP ya, kemudian nanti wajib pajak juga di beberapa tempat ya mencetak SPPT ya kembali ya permohonan pencetakan SPPT ya. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang ini ya akan mempermudah baik itu Fiskes maupun wajib pajak. Ya, kemudian ini SPOP ya penetapan tadi jangka waktunya juga ya. Kemudian penetapan SPPT adalah 5 tahun ya. Ya, kemudian terkait dengan pencetakan ulang ya. Jadi atas keberatan yang dipenuhi atau dikabulkan ya, berdasarkan dari SK keberatan akan diterbitkan SPPT kembali ya. Jadi SPPT akan diterbitkan kembali dengan nilai yang sesuai dengan yang dipenuhi ya, tetapi jatuh temponya tetap menggunakan jatuh tempo SPPTA awal. Ya ini jadi penyampaian SPPT dapat dicarakan secara langsung ya, kemudian melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau secara elektronik. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan semuanya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ya jangka waktu 30 hari, kemudian penyampaian SPOP ya secara elektronik sekarang ya. Penyampaian SPOP kepada wajib pajak tadi tanggal 1 Januari ya, apabila WP kebun panas bumi dan minyak bumi. Kemudian tanggal 31 Maret ya untuk SPOP minerba, kehutanan sama sektor lainnya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, jangka waktunya tetap 30 hari, penundaan itu bisa dilakukan 7 hari, ya. Pembetulan adalah 15 hari sejak 30 hari berakhir. Oke, berikutnya kita masuk ke sektor perkebunan. Ya. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau kita berbicara tadi ya ketentuan yang mengatur ya Undang-Undang Nomor 12, kemudian ada PMK Nomor 186 dan dengan klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan NJOP. Tadi terkait dengan perkebunan sudah kita jelaskan ya objeknya. Nah, kemudian untuk istilahnya di sini rekan-rekan semuanya, khusus untuk perkebunan ada istilah biaya investasi tanaman atau sebelumnya adalah standar investasi tanaman. Ya, jadi biaya investasi tanaman ini ya akan dipergunakan pada saat kita menghitung areal produktif. Ya, jadi komponen terkait dengan menghitung areal produktif di sini ada biaya investasi tanaman. Ya, di mana biaya investasi ini adalah jumlah tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan atau penanaman pemeliharaan tanaman. Ya, jadi yang menerbitkan adalah nanti Direktur Jenderal Pajak. Ya, kemudian SPPT masih tetap sama, kemudian kawasannya juga tadi sudah kita jelaskan. Nah, yang membedakan di sini rekan-rekan semuanya, kalau kita berbicara PBBP 2, di situ bumi dan bangunan. Ya, buminya tidak diperinci, ya tidak akan diklasifikasikan kembali. Ya. Kalau untuk PBB sektor P5L, bumi nanti akan dirinci, ada areal produktif,
belum produktif, tidak produktif, pengaman dan emplasement. Ya, kalau area produktif ya area yang sudah ditanami dengan tanaman perkebunan. Ya, ini area produktif, area yang belum berarti sudah diolah tetapi belum ditanami, ya, atau area yang belum diolah, ya, atau area pembibitan nursery. Nah, masuk ke area belum produktif. Area tidak produktif ya area yang tidak dapat diusahakan, ya, untuk kegiatan usaha perkebunan. Area pengaman yang mengamankan atau mendukung, kemudian emplasement adalah area yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan atau fasilitas penunjang lainnya. Ya, jadi ada 5 ya area: produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman dan emplasement. Ya, ini nanti rekan-rekan semuanya yang misalnya nanti bekerja di suatu perusahaan, ya, bidang mungkin masuk ke bagian tax atau bagian finance atau keuangan, ya data-datanya tinggal nanti dimintakan ya kepada bidang atau bagian lainnya yang menangani. Ya, misalnya luas area produktif, ya nanti bagian apa namanya legalnya kan itu ya, atau bagian teknisnya untuk mengetahui berapa sih luas tanaman apa areal yang sudah ditanam, area produktifnya, berapa luas areal belum produktifnya, ya, berdasarkan peta kebunnya. Kemudian kalau untuk bangunan, memang konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap atau permanen. Nah, ini untuk tata cara penetapan NJOP-nya. Untuk perhitungannya, rekan-rekan semuanya, ya kalau kita lihat, ya untuk tahun pajak 2019 dan sebelumnya masih menggunakan tabel klasifikasi NJOP, ya. Tapi bisa dilihat di sini, ya. Ya, untuk areal produktif, ya di sini ada ini SIT, standar investasi tanaman, ya. Ya, ada SIT-nya untuk menghitung areal produktif, ya. Nah, perlu dilihat di sini juga rekan-rekan semuanya, di tahun pajak 2019 dan sebelumnya, di sini adalah nilai dasar tanah. Nilai dasar, nah, ya makanya kalau yang di sini ketahui nilai tanah atau nilai bangunan, di sini ada klasifikasi NJOP. Ya, karena yang sebagai dasar pengenaan adalah NJOP, ya NJOP bumi dan NJOP bangunan. Oke, nah ini nanti ada bagaimana cara menghitungnya, kita akan lihat contoh perhitungan. Kemudian kemudian ya untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya, ya ini tidak mengenal adanya klasifikasi NJOP. Jadi bisa dilihat di sini rekan-rekan semuanya, di sini udah NJOP nih. Ya, rekan-rekan semuanya minta tolong diperhatikan. Jadi kalau yang sudah diketahui adalah NJOP, ya ini langsung dikalikan nih, luas ya dengan NJOP-nya, area produktif, ya. Kemudian di sini ada biaya investasi tanaman khusus untuk areal produktifnya. Ya, kemudian ini bangunan juga sama nih. NJOP bangunan dikalikan luas ya, menjadi NJOP bangunan keseluruhan. NJOP bumi secara keseluruhan. Oke. Oke, mungkin itu rekan-rekan semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semuanya? Ya, mungkin 2 pertanyaan ya. Selamat malam Mbak Dina. Setianingsih, selamat malam. Selamat malam Mbak Feni. Selamat malam Mbak Indah. Indah Fania, selamat malam. Oke, mungkin yang aktif siapa nih? Selamat malam Mas Bayu Prakoso. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya rekan-rekan semuanya untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut di hari yang terakhir besok ya. Kita masuk ke contoh perhitungan untuk PBB sektor pangan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Iya, Mbak Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas Ahmad. wabarakatuh. Oke.